Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 329 sepenuhnya tenang. Sekolah petir ilusi sebenarnya tidak jauh dari keluarga Li. Bagi warga biasa, jika mereka naik kereta, mereka akan membutuhkan waktu beberapa hari. Namun dengan kecepatan Chu Feng, ia hanya membutuhkan waktu setengah hari. Jadi setelah setengah hari tergesa-gesa, Chu Feng saat ini sudah tiba di apa yang disebut sekolah petir ilusi. Chu Feng datang ke sini untuk menyelamatkan seseorang, jadi dia tidak masuk secara terang-terangan tetapi menyelinap masuk dengan hati-hati. Selain itu, Chu Feng menemukan bahwa meskipun merupakan sekolah kelas 2, para tetua dan murid sekolah ilusionari Thunder tidak memiliki kekuatan yang lemah. Mereka sama sekali tidak kalah dengan sekolah kelas 1 di Provinsi Azure. Meskipun aliran seperti itu tidak bisa mengancam Chu Feng dan dia bahkan bisa menghancurkan tempat itu sepenuhnya dengan kekuatan Egi, bagaimanapun juga, Provinsi Qin berbeda dengan Provinsi Azure, dan Chu Feng tetap harus bersikap rendah hati saat pertama kali datang ke sini. Dengan demikian, mengandalkan metode unik dari spiritualis dunia, Chu Feng diam-diam menyelinap ke zona inti sekolah guntur ilusi dan tiba di taman yang penuh warna. Langkah pertama untuk menyelamatkan Li Datu adalah pertama-tama menemukan orang yang mengurungnya, kepala muda sekolah guntur ilusi. Selangkah demi selangkah, dia mendekat, dan Chu Feng akhirnya menemukan beberapa sosok. Itu adalah sekelompok pria dan wanita, semuanya masih muda. Kultivasi mereka juga tidak lemah, semuanya berada di alam mendalam. Terutama pria dengan gaya rambut jambul. Kultivasinya sudah mencapai level 6 dari ranah mendalam. Kultivasi itu benar-benar tidak lemah, atau setidaknya di Provinsi Azure, hanya beberapa orang di generasi muda yang mencapai tahap itu. Namun, di dalam batas Provinsi Qin, dia dengan mudahnya menjadi kepala sekolah kelas 2. Dari situ, dapat dilihat betapa besar perbedaan kekuatan antara Provinsi Qin dan Provinsi Azure. Pada saat itu, Chu Feng awalnya ingin segera bergegas untuk memberi pelajaran kepada kepala sekolah muda itu sebelum menanyakan keberadaan Li Datu, tetapi setelah dia mendengar isi percakapan mereka, Chu Feng tidak dapat menahan keinginan itu kembali karena dalam percakapan mereka, Chu Feng mendengar 3 kata yang sensitif, Gunung Seribu Monster. Aku tidak pernah menyangka setelah bersembunyi sekian lama, villa bergengsi itu masih tidak bisa bertahan dan mereka akan memulai serangan mereka ke Gunung Seribu Monster. Ya, yang disebut, satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, satu provinsi tidak dapat menampung 2 raja. Meskipun binatang buas di Gunung Seribu Monster tidak mengganggu urusan berbagai kekuatan di Provinsi Qin dan mereka hanya tinggal di sebidang tanah kecil mereka, penguasa Provinsi Qin, villa bergengsi, tentu saja tidak akan mau memiliki sekelompok makhluk yang tidak dapat mereka kendalikan di tanah mereka sendiri. Jadi, memulai pertempuran dengan Gunung Seribu Monster hanyalah masalah waktu, jadi pemandangan saat ini tidak terlalu aneh. Tapi harus diakui bahwa villa bergengsi memang punya beberapa metode. Villa itu benar-benar menggelar pesta pernikahan dan mengeluarkan semua jenius kecantikan yang luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa. Saat ini, seluruh generasi muda Provinsi Qin sedang menuju ke villa bergengsi, dan bahkan para jenius puncak dari provinsi lain pun datang. Apakah itu nyata atau palsu? Untuk mengurus Gunung Seribu Monster, villa bergengsi benar-benar menggunakan metode seperti itu. Bergabung dengan kekuatan dari provinsi lain untuk membantu. 1000 kebenaran dan 10.000 kepastian. Meskipun mereka tidak mengatakan untuk bersekutu dengan kekuatan lain, jika apa yang disebut pertemuan pernikahan ini berhasil, tentu saja mereka akan memiliki hubungan aliansi dengan kekuatan lain. Aku yakin bahwa selama villa bergengsi memiliki niat menyerang ke arah Gunung Seribu Monster, kekuatan besar dari provinsi lain tidak akan tinggal diam. Lagi pula, di dalam pegunungan itu, ada banyak harta karun. Membentuk aliansi dengan kekuatan puncak provinsi lain. Itu seperti pedang bermata dua. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, itu akan benar-benar seperti menyerahkan pengantin wanita dan kehilangan pasukan, menerima kerugian ganda. Bukankah mereka agak terlalu ceroboh dengan melakukan ini? Tentu saja, aku yakin bahwa villa bergengsi akan memiliki pertimbangan mereka sendiri, jadi kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Di sisi lain, kudengar bahwa calon kepala klan Jie dari Provinsi Roh, Jie Qingming, telah tiba di Provinsi Qin, dan tujuannya adalah untuk bergabung dengan pertemuan pernikahan ini. Jie Qingming. Dia benar-benar jenius yang luar biasa. Kudengar saat dia berada di level 9 alam mendalam, dia pernah mengalahkan seorang ahli alam surga. Dia yang sekarang seharusnya sudah memasuki alam surga, kan? Bukan hanya Jie Qingming. Tokoh-tokoh puncak generasi muda dari Provinsi Tang, Provinsi Song, Provinsi Yuan, Provinsi Ming, dan Provinsi Sui juga datang ke Provinsi Qin, dan tujuan mereka adalah untuk bergabung dalam pertemuan pernikahan ini. Ya Tuhan, aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatan villa bergengsi akan sekuat ini. Kali ini, bukankah generasi muda terkuat di benua 9 provinsi semuanya berkumpul di Provinsi Qin? Aku benar-benar ingin melihat kehebatan monster-monster itu. Namun sayangnya, kudengar hanya orang-orang dari generasi muda yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan.
Selain monster-monster yang menerima undangan, jika seseorang ingin bergabung dalam pertemuan pernikahan ini, mereka harus melewati beberapa lapisan penyaringan. Sepertinya kita tidak akan memiliki harapan seperti itu. Setelah mendengar percakapan antara beberapa orang, Chu Feng tidak bisa menahan kegembiraan. Dia diam-diam berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa villa bergengsi benar-benar akan bersiap untuk menyerang Gunung Seribu Monster. Mereka bahkan mengumpulkan orang-orang dari semua daerah. Sungguh, bahkan surga pun membantuku. Harus dikatakan bahwa perjalanan Chu Feng saat ini memberinya kabar baik. Jadi, dia tidak mau repot-repot mendengarkan kata-kata tidak berguna dari sekelompok orang itu sehingga dia melompat, dan seperti hantu, muncul di dalam paviliun tempat ketiga orang itu berada. Jadi dia menatap pria dengan gaya rambut jambul itu, tersenyum, dan bertanya, kamu adalah kepala sekolah Guntur Ilusi. Adegan yang tiba-tiba itu membuat beberapa orang di sana ketakutan. Terutama kepala muda dari Illusionary Thunder School. Wajahnya berubah drastis saat dia menunjuk Chu Feng dan berkata dengan panik, siapa kamu? Asteris bang namun, tanpa berkata apa-apa, Chu Feng mengangkat tangannya dan melemparkan tinju. Tinju itu langsung bertabrakan dengan wajah pemimpin muda Illusionary Thunder School. Kekuatan yang kuat menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan ganas, dan dia yang memiliki kultivasi tingkat 6 dari ranah mendalam mengalami patah gigi di separuh mulutnya. Ketika aku bertanya padamu, jawablah dengan jujur. Astaga, jangan menjawab dengan pertanyaan dan bertanya siapa aku. Kata Chu Feng dingin setelah memukul kepala sekolah muda itu dengan satu pukulan. Dan pada saat itu, wajah beberapa pemuda dan pemudi sudah pucat pasi karena ketakutan. Semua orang tahu bahwa Chu Feng adalah seorang ahli karena ia mampu mengalahkan pemimpin muda Illusionary Thunder School, yang merupakan yang terkuat di antara mereka, dengan satu serangan. Jadi, pada saat itu, mereka tidak berbicara sepatah kata pun dan mulai melarikan diri. Namun, dengan pikiran Chu Feng, ia menyebarkan formasi roh berwarna abu-abu dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Belum lagi keinginan untuk melarikan diri, bahkan suara mereka tidak dapat disebarkan. Aku bertanya sekali lagi, apakah kau kepala sekolah petir ilusi? Chu Feng juga tidak peduli dengan sekelompok orang yang ingin melarikan diri saat dia menunjuk laki-laki di depan matanya yang memiliki gaya rambut jambul dan menginterogasinya. Aku. Kali ini, kepala muda sekolah petir ilusi tidak berani ragu. Dia menutupi sisi guanya dan menjawab dengan patuh. Dulu, apakah kamu pernah memenjarakan murid inti bernama Li Datu? Tanya Chu Feng. Li Datu, aku tidak tahu. Kepala sekolah Illusionary Thunder itu segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan memberitahumu. Namun, Chu Feng melemparkan kail tepat ke wajahnya, dan itu menyebabkan kepala sekolah muda yang dengan sangat gelisah memanjat kembali jatuh kembali ke tanah. Itu juga menyebabkan gigi di satu sisi mulutnya hancur. Aku akan bicara. Semua murid di Illusionary Thunder School yang menyinggungku akan dipenjara di penjara bawah tanah. Orang yang kau bicarakan pasti juga ada di sana. Kali ini, kepala muda Illusionary Thunder School benar-benar takluk.